Nah, selain W-Moto, M-Force Indonesia juga ada CF Moto. Tepatnya ini Papio, ini motor pertama kali aja gue ngeliat lucu banget. Desainnya juga kecil, jadi buat hobi, buat mainan ini asik banget sih. Walaupun secara spesifikasi, ya ini bukan main-main. Untuk tahu kayak gimana, tonton terus videonya. Oke, jadi si Papi ini, si Papi ini tuh, ini yang baru ya, baru. Kalau sebelumnya udah ada, Papio XO1. Nah ini XO2, bedanya sih kayaknya cuma di bagian firingnya doang. Jadi kalau yang XO1 tuh dia tertutup gitu ya, lampunya aja udah mencolok banget, dia ada dua gitu. Dan ini ada aksen X sama O. Jadi kelihatannya tuh makin inilah ya, makin nyentrik. Udah gitu dia ada windshieldnya, tipis aja di sini, dan dia secara detail juga keren. Jadi agak ada cembungan di sini nih buat nyesuaiin sama si speedometernya. Udah gitu ini juga plastiknya tebel banget ya, dia agak tinggi, khas kayak buat motor-motor kayak motor-motor crossover gitu ya. Bannya juga dia udah ban-ban yang semi-semi tahu gitu, jadi emang kelihatan kekar banget. Apalagi gambut gini dia pakai ring 10 inci nih kalau nggak salah ya. Coba gue lihat dulu, oh 12 inci. 12 inci dia juga udah cakram. Terus ini upside down dan udah pakai ABS. Nah dari samping juga kece banget. Jadi motor ini tuh kayak bisa di custom jadi apapun yang sesuai sama penggunanya gitu. Kayak misalnya ini dia dari abu-abu, lo mau ditaruh warna kuning atau warna merah, hijau, itu tetap masuk aja dan kelihatan tetap keren gitu. Walaupun ini kayak ininya ya, Papio gininya, ini kan kayak bercanda gitu, kayak font-font yang memang nggak menonjolkan kegaran, tapi tetap kok keren gitu ya kelihatannya. Di bagian sininya juga ada cover plastik, yang ini juga secara material dan build quality-nya kelihatan rapi banget. Terus bagian mesin, ini juga nggak kelihatan kosong, karena mungkin ini juga motornya dimensinya kecil gitu ya. Dia pakai suspensi monoshock di belakangnya, dan ini buat boncengers. Walaupun gue nggak tahu senyaman apa kalau dibonceng, nanti kita cobain lah buat riding position-nya ya. Di belakang juga udah pakai cakram, dan ini buat spakbornya dibikin kayak gini. Jadi memang dirancang untuk orang-orang yang malas custom motor tapi udah tinggal pakai aja lah gitu ya. Sementara di bagian belakang ini juga nggak kalah menarik dari depannya. Ada dua buah lampu buat lampu remnya, terus dia pakai aksen-aksen garis ini, jadi kesannya gaharnya tuh dapat. Udah gitu knalpotnya juga mencuri perhatian, di satu di kolong kayak gini. Wah keren sih sebenarnya kalau secara desain. Di bagian stangnya sebenarnya standar semua ya. Di sini ada buat hazard sama starter dan engine cut off sekaligus. Jadi starternya di slide gitu ke bawah kayak moge-moge. Udah gitu di sini ada lampu-lampu klakson sama lampu sen. Nah, di sini juga minimalis juga, tadi buletan doang kayak gini ya. Dan di sini ada speedometer, ada indikator-indikator kayak ABS, engine check, terus gear position, udah gitu ada buat indikator bensin yang pasti ya, jam juga ada gitu. Ini cukup lengkap walaupun memang kecil, tapi secara desain sih keren. Di sebelahnya ini ngumpet ada buat soket buat charger. Taruh handphone di mana kalau nyajar di sini? Ya di setidaknya ada lah ya. Nah terus buat kuncinya sendiri ini masih standar, masih yang dicolok-colok gitu, belum keyless, tapi ya it's okay. Nah tangkinya ini juga dibungkus sama cover plastik yang bikin tampilan itu jadi lebih keren. Untuk riding positionnya, ya ini motor memang kecil, jadi mirip-mirip kayak Kawasaki KSR gitu ya. Kalau misalnya gue 178 memang masih agak kurang inilah gitu, jadi kayak motor mainan, ini posisinya rendah banget gitu. Tapi kalau misalnya secara umum ini dipakai jalan mana juga tetap nyaman sih, walaupun dimensinya nggak gede-gede banget gitu. Nah untuk mesinnya sendiri dia 125 cc, tepatnya 126 cc sebenarnya. 4 tak, dia single cylinder, pendinginnya juga masih udara dan ini DHC. Tenaganya itu 9,3 horsepower dan torsinya 9 Nm. Cukup lumayan lah, dia pakai transmisi manual 5 speed. Terus buat kapasitas tangkinya tuh 7 literan. Nah jadi buat kalian yang memang hobi motor, buat lucu-lucuan, buat koleksi, ini asik banget sih ya. Untuk harganya sendiri belum dirilis karena ini juga baru. Tapi kalau kita mengacu ke yang XO1 kan sekitar 35 jutaan ya. Kayaknya nggak bakal jauh-jauh dari situ lah. Harganya ya cukup lumayan sih untuk sebuah motor Cina. Tapi menurut gua worth it lah dengan build quality-nya, desainnya, terus spesifikasi mesin segala macamnya, ini cukup oke untuk dibawa ke garasi. Gimana menurut kalian? Komen-komen aja di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue pamit, peace.